Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu tentang hidrocephalus yang saya ketahui. Dengerin ya. Hidrocephalus. Hidrocephalus adalah penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Pada bayi dan anak-anak, hidrocephalus membuat ukuran kepala membesar. Sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini bisa menimbulkan sakit kepala yang hebat. Cairan otak direproduksi oleh otak secara terus-menerus dan diresap oleh pembuluh darah. Fungsinya sangat penting, antara lain melindungi otak dari cedera, menjaga tekanan pada otak, dan membuang limbah sisa metabolisme dari otak. Hidrocephalus terjadi ketika produksi dan penyerapan cairan otak tidak seimbang. Baiklah, di sini bisa kita lihat ada gambar tentang orang yang terkena hidrocephalus sama orang yang tidak terkena hidrocephalus. Baiklah, di sini ada gejala hidrocephalus. Hidrocephalus pada bayi ditandai dengan lingkar kepala yang cepat membesar. Selain itu, akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Selain perubahan ukuran kepala, gejala hidrocephalus yang dialami bayi antara lainnya adalah yang pertama itu ada rewel, mudah mengantuk, tidak mau menyusu, muntah, pertumbuhan terambat, dan kejang-kejang. Pada anak-anak, dewasa, dan lansia, gejala hidrocephalus yang muncul tergantung pada usia penderita. Antara lain, sakit kepala, penurunan daya ingat dan konsentrasi, mual dan muntah, gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, gangguan keseimbangan, kesulitan menahan buang air kecil, pembesaran kepala. Hidrocephalus yang tidak sengaja ditangani dapat menyebabkan gangguan dan perkembangan fisik dan intelektual anak. Pada orang dewasa, hidrocephalus yang terhambat ditangani akan dapat menyebabkan gejala menjadi permanen. Penyebab hidrocephalus. Hidrocephalus disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya, cairan di dalam otak terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi aliran cairan otak yang tersumbat, produksi cairan otak yang lebih cepat dibanding penyerapannya, penyakit atau cedera pada otak yang mempengaruhi penyerapan cairan otak. Hidrocephalus bisa terjadi pada bayi ketika proses persalinan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain pendarahan di dalam otak akibat kelahiran prematur, perkembangan otak dan tulang belakang yang tidak normal, sehingga menyumbat aliran cairan otak. Infeksi selama masa kehamilan yang dapat memicu peradangan pada otak janin, misalnya rubella atau sifilis. Pengobatan dalam menangani hidrocephalus adalah dengan melakukan tindakan operasi yang bertujuan untuk membuang kelebihan cairan cerebrospinal di dalam otak. Yang pertama, operasi pemasangan sun. Sun merupakan alat khusus berbentuk selang yang dipasang oleh ahli bedah ke dalam kepala guna mengalirkan cairan otak ke bagian tubuh lain dan diserap oleh pembuluh darah. Bagian tubuh yang paling sering dipilih sebagai rute aliran cairan cerebrospinal ini adalah rongga perut. Sun akan dilengkapi dengan katup yang berfungsi pengendalian aliran cairan. Yang kedua, operasi ETV. Pada prosedur ini, cairan cerebrospinal dibuang dengan cara menciptakan lubang penyerapan baru di permukaan otak. Prosedur ini sering diterapkan pada kasus hidrocephalus yang dipicu oleh penyumbatan vertikal otak. ETV bertujuan agar cairan otak dapat tersebar merata ke seluruh bagian otak dan tidak menumpuk di satu lokasi tertentu. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang saya ketahui tentang hidrocephalus. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.